Halo, selamat pagi, semangat pagi. Mahasiswa Rizky Sahani akan menguraikan pengalaman lapangnya dalam hal pengenalan praktik pertanian di Desa Tulung Agung. Tetap semangat, students today, leaders tomorrow. Melakukan wawancara ke orang tua asuh terkait latar belakang kehidupan beliau dan bertanya tentang pertanian serta komoditas apa saja yang ditanam di Desa Tulung Agung. Hasil wawancara tanaman kakao dan karet, dua komoditas ini memiliki kesamaan pada pengolahan lahannya, yaitu hanya dibuat lubang tanam sedalam 50 cm dengan jarak tanam 4 x 4 cm. Kakao dipanen 1 tahun 2 kali, sedangkan tanaman karet disadap setiap pagi di jam 8 pagi. Proses pemanenan kakao dapat dilakukan menggunakan tangan dan juga dapat menggunakan alat. Lalu biji kakao dikeluarkan dan dijemur. Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung berumur 100-115 hari. Pemanenan dilakukan dengan cara memisahkan buah jagung dengan kelobotnya. Lalu jagung dikumpulkan dan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah oleh-olahan dan dibuat guludan, maka tanah diberi kapur dolomit. Setelah 3-4 hari pemberian kapur dolomit, maka cabai ditanam dengan jarak tanam 30 x 60 cm. Mengecek tanaman cabai yang terkena ulat. Pengolahan lahan dilakukan secara manual dengan jarak tanam 19 x 12 cm dan tinggi guludannya 40 cm. Budidaya padi organik sama dengan budidaya padi biasa. Yang membedakan, padi organik hanya menggunakan bahan-bahan organik. Pengambilan eceng gondok sebagai salah satu bahan pembuatan kompos dan dipisahkan antara batang dengan akarnya. Selanjutnya eceng gondok dikumpulkan menjadi satu di atas terpal. Lalu eceng gondok dipotong-potong agar ukurannya lebih kecil. Lalu ditambahkan kotoran kambing dengan perbandingan 1:1. 1 karung kotoran kambing dan juga 1 karung eceng gondok yang telah dipotong-potong kecil-kecil. Selanjutnya diratakan dengan posisi kotoran kambing di bawah dan eceng gondok di atasnya. Lalu diratakan tumpukan bahan pembuatan komposnya agar saat pemberian bahan selanjutnya dapat merata. Selanjutnya pemberian IM4 dengan takaran 8 tutup botol IM4 per 10 liter air. Ini pemberian IM4 tahap 1. Diaplikasikan secara merata pada bahan pembuatan kompos. Selanjutnya yaitu pemberian kapur dolomit. Untuk takaran kapur dolomit yaitu menggunakan 2,5 kilo kapur dolomit lalu diaplikasikan secara merata ke bagian bahan-bahan pembuatan kompos. Fungsi dari pemberian kapur dolomit adalah agar pH tanah meningkat. Selanjutnya pemberian kotoran ayam. Untuk takarannya sendiri menggunakan 1/2 karung kotoran ayam, diaplikasikan secara merata. Lalu diberikan lagi larutan IM4 dengan takaran yang sama yaitu 8 tutup botol per 10 liter air dan diaplikasikan secara merata. Lalu terpal ditutup dan dirapatkan agar tidak ada udara yang masuk ke dalam bahan pembuatan kompos. Selanjutnya bahan kompos diinjak-injak agar padat, lalu dicek tiap 6 hari sekali dan dibalik.